Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Saldan akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pembudidayaan tebu dengan mengolah data menggunakan software OpenLCA. Nah, perlu kita ketahui bahwa Indonesia pernah menjadi salah satu negara eksportir gula terkemuka di dunia dengan memiliki pabrik pengolahan mencapai 179 unit yang tersebar di seluruh Indonesia dengan kapasitas produksi saat itu mencapai 3 juta ton gula per tahun. Namun, setiap tahun Indonesia mengalami defisit kebutuhan gula sekitar 500.000 sampai 1,5 juta ton gula. Nah, untuk memenuhi kecakupan proses produksi gula tebu tersebut, dilakukan budidaya tanaman tebu untuk mencukupinya. Namun, perlu kita ketahui bahwa budidaya tebu ini sendiri telah dimulai sejak zaman penjajahan. Bahkan, budidaya tebu zaman dulu ditanam akibat adanya sistem tanam paksa. Untuk budidaya tanaman tebu sendiri dilakukan berbagai proses dan tahapan, dimulai dari proses penyiapan lahan hingga pada proses panen. Pada umumnya, proses budidaya tebu dimulai dari pengolahan tanah, penanaman bibit tebu, pemeliharaan dan pemanenan tebu untuk kemudian diangkut ke pabrik. Nah, hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam budidaya tebu adalah mengetahui dampak lingkungan yang diakibatkan oleh budidaya tanaman tersebut. Nah, salah satu bentuk analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui dampak lingkungan yang disebabkan oleh budidaya tanaman tebu pada lingkungan adalah dengan menggunakan pendekatan Life Cycle Assessment atau LCA. Kemudian, metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah metode pendekatan Life Cycle Assessment atau LCA dengan menggunakan software OpenLCA untuk mengolah data. Pendekatan dengan metode LCA merupakan metodologi yang memperkirakan dampak lingkungan dari suatu produk, sistem, atau layanan di sepanjang atau sebagian dari siklus hidupnya. Nah, dalam kasus ini, budidaya tebu merupakan objek utama dalam penerapan pendekatan metode LCA. Nah, di dalam metode LCA itu sendiri terdapat 4 struktur. Yang pertama yaitu Goal and Scope Definition, kemudian yang kedua yaitu Life Cycle Inventory, kemudian yang ketiga adalah Life Cycle Impact Assessment, dan yang terakhir adalah Interpretation. Sebelum kita masuk pada hasil dan pembahasan, perlu kita ketahui bahwa tujuan yang akan dicapai adalah mengidentifikasi, mengevaluasi, dan membandingkan komponen atau tahapan dalam budidaya tebu. Kemudian, untuk ruang lingkup yang digunakan adalah metode LCA Gate to Gate dengan meninjau aktivitas budidaya tebu. Nah, di dalam budidaya tebu terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pengolahan tanah, kemudian penanaman bibit, kemudian yang ketiga pemeliharaan meliputi pemupukan dan pengairan, kemudian pemanenan, dan pembakaran limbah pasca panen. Limbah pasca panen adalah limbah yang terdapat pada lahan tebu setelah selesai dipanen. Limbah yang dimaksud antara lain pucuk tebu, kemudian serasa, kemudian daun tebu kering, dan lain sebagainya. Setiap tahap pada pembudidayaan tebu terdapat beberapa input berupa sumber daya alam dan energi, dan terdapat pula output atau luaran yang dihasilkan berupa produk, limbah, dan emisi. Untuk input dan outputnya dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, setelah data hasil dari analisis inventory diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah data tersebut dianalisis secara kuantitatif
untuk mengetahui dampak lingkungan yang dihasilkan pada setiap tahapan proses. Pada budidaya tebu, dampak lingkungan yang dianalisis adalah global warming, kemudian human carcinogenic toxicity, water consumption, dan freshwater eutrophication. Nah, untuk besaran dampak lingkungan yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan bahwa dampak lingkungan yang ada pada budidaya tebu menggunakan analisis OpenLCA menunjukkan bahwa global warming yang memiliki dampak yang paling besar terhadap lingkungan. Global warming ini berasal dari emisi pembakaran limbah pasca panen dan gas buangan dari bahan bakar solar. Kemudian ada human carcinogenic toxicity, penggunaan water consumption, dan freshwater eutrophication. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis LCA menggunakan software OpenLCA, maka diperoleh grafik hasil perhitungan dari beberapa analisis dampak. Yang pertama yaitu analisis dampak global warming menunjukkan bahwa dampak yang tertinggi terdapat pada penggunaan amonium sulfat. Begitupun dengan analisis dampak pada human carcinogenic toxicity. Selanjutnya, sama dengan analisis dampak global warming dan human carcinogenic toxicity, water consumption dan freshwater eutrophication juga menunjukkan bahwa penggunaan amonium sulfat memiliki dampak tertinggi. Namun berbeda dengan analisis dampak yang lain yang memiliki range grafik yang jauh antar input. Pada analisis dampak water consumption, range grafik antara amonium sulfat, sugarcane, dan fosforit relatif tidak jauh berbeda. Hal ini disebabkan karena konsumsi air yang merata pada saat proses penanaman dan perawatan. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat beberapa analisis perbaikan yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan. Pada proses pemeliharaan, penggunaan pupuk anorganik berupa amonium sulfat dan fosforit menghasilkan emisi yang tinggi, maka analisis perbaikannya adalah mengganti pupuk anorganik menjadi pupuk organik, sehingga emisi yang ditimbulkan dapat dikurangi. Kemudian selanjutnya proses pembakaran limbah pasca panen menghasilkan emisi yang tinggi dan berdampak pada global warming dan human carcinogenic toxicity. Nah, analisis perbaikan yang dibutuhkan dalam proses ini adalah dengan mengubah limbah pasca panen yang berupa daun kering, serasa, dan pucuk tebu diubah menjadi pupuk kompos atau mengubah limbah tersebut menjadi energi terbarukan atau energi biomasa. Hasil analisis dampak LCIA, Life Cycle Impact Assessment, menggunakan software OpenLCA 1.10.3 menunjukkan bahwa pada budidaya tebu, dampak lingkungan yang dianalisis adalah global warming, human carcinogenic toxicity, water consumption, dan freshwater eutrophication. Pada proses pemeliharaan yang meliputi perairan dan pemupukan, penggunaan pupuk anorganik berupa amonium sulfat dan fosforit menghasilkan emisi yang tinggi. Analisis perbaikannya adalah mengganti pupuk anorganik tersebut menjadi pupuk organik. Kemudian pada proses pembakaran limbah pasca panen menghasilkan emisi yang tinggi dan berdampak pada global warming dan human carcinogenic toxicity yang tinggi. Kemudian analisis perbaikannya adalah dibutuhkan dalam proses ini dengan mengubah limbah pasca panen yang berupa daun kering, serasa, dan pucuk tebu menjadi pupuk kompos
atau mengubah limbah tersebut menjadi energi terbarukan atau energi biomasa. Demikianlah hasil presentasi saya terkait dengan analisis dampak lingkungan pada budidaya tebu menggunakan software OpenLCA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.